Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, apa kabar? Saya Yuda Wijayasena, senang sekali di kesempatan hari ini kita berjumpa dalam acara Al Jihad Merespon, program podcast Masjid Al Jihad Dayu Permai. Dan ini adalah sebuah program yang merespon fenomena yang terjadi di tengah-tengah keseharian umat. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Taufik yang nanti akan mencoba untuk menjawab ataupun juga merespon hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Assalamualaikum Ustadz Taufik, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Ustadz ya. Oke, kali ini kita bertemu kembali dalam acara Al Jihad Merespon. Dan tentu saja program ini juga nanti akan mengupas tentang hal-hal yang tengah terjadi ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekitar kita. Oke, baik, yang pertama nih, sepertinya juga sudah ada beberapa hal yang terjadi di tengah masyarakat kita yang nanti perlu direspon oleh Ustadz Taufik ya. Gimana nggak hancur perasaan istri kalau suami sampai bilang, ini kan uang saya, hasil kerja keras saya, kamu sebagai istri nggak ikut berkontribusi, jadi nggak berhak menuntut macem-macem. Kita ini para istri itu sebenarnya serba salah ya. Padahal kita ini cuma kepengen tahu gaji suami dapatnya berapa dan habisnya buat apa aja. Sekalinya kita nanya dan kepengen tahu, itu sama aja kayak perang dunia kedua. Ntar kalau istri kerja, cari duit sendiri, suami nggak terima. Tapi giliran kita nggak kerja, nggak berpenghasilan, pengen tahu keuangan suami pun sampai harus ribut dulu. Ada juga istri yang dikasih nafkah pas-pasan, giliran uangnya habis buat kebutuhan rumah, itu malah disalah-salahin sama suami. Padahal bukan kita yang nggak bisa ngatur keuangan, tapi uang yang diatur aja emang nggak ada. Kayaknya ada ya cuma pas buat kebutuhan sehari-hari aja. Atas aja sih kalau sampai rezekinya seret dan sekalinya ada pun cepet habis ya karena itu mungkin nggak pernah terbuka sama istri. Jika pengen tahu keuangan suami aja sampai harus ribut dan marah-marah dulu. Aku sendiri kalau suami aku sampai bilang ini uang aku, hasil kerja keras aku, kamu nggak berhak ngatur, ya udah aku juga bakal cari uang sendiri. Jadi buat kalian para istri yang suaminya jujur dan terbuka apalagi masalah keuangan, beruntunglah kalian karena nggak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Gimana nggak hancur? Nah, tapi ada video dan mengatakan bahwasanya dalam video tersebut jangan heran kalau rezeki seret gara-gara suami nggak jujur sama istri. Nah, gimana ini tanggapan Ustaz mengenai video tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita harus ketahui ya, masalah hubungan suami istri ya, harus berusaha antara sama lain bersikap baik ya, dan menjaga ucapan ya. Suami menjaga ucapannya kepada istri, istri menjaga sikapnya juga kepada suami. Nah, terkait ini pernyataan rezeki suami tidak berkah atau seret karena tidak jujur kepada istri, pertama perlu kita bedakan ya, merahasiakan bukan berarti tidak jujur, merahasiakan bukan berarti bohong ya, merahasiakan yang merahasiakan, dan kalau berbohong berarti tidak sesuai dengan fakta kan seperti itu ya. Kita harus kembali kepada permasalahan kewajiban istri terhadap suami, kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami kepada istri itu yang disebutkan dalam fikih itu kan apa? As-sukna wan nafaqah. Apa sukna itu ya? Memberikan tempat tinggal untuk istri dan menafkahi. Ya. Yeah. Kalau kita punya rumah pribadi ya kita taruh di rumah kita itu. Ya. Kalau kita kontrak ya kita taruh di rumah kita itu. Ya. Kemudian menafkahi. Ya, dan nafkah ini ada kadar wajib yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Ya. Yang mana kalau dia tidak memberikan atau mengurangi dari kadar wajib itu maka dia terzolim. Maka dia zolim kepada istri. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, bolehlah itu akan menjadi sebab ketidakberkahan uangnya atau seretnya rezekinya seperti itu. Ditambah lagi misalnya kalau dia tidak terjadi kebohongan betul misalnya. Seharusnya dia ngasih 2 juta, ngasihnya cuma 1 juta ya. Padahal punya uang 5 juta. Lalu dia mengatakan adanya yang 1 juta. Nah, ini kan jelas berbohong. Ini namanya tidak jujur. Perkataan yang tidak sesuai fakta itu namanya ketidakjujuran, kebohongan. Tapi kalau merahasiakan itu beda ya. Seperti itu ya. Jadi kalau suami sudah memberikan kebutuhan istri, kadar apa yang dibutuhkan istri, nafkah wajibahnya. Nah, nafkah wajibah bagaimana kita mengukurnya? Nah, itu sesuai uruf yang ada.
sesuai uruf yang ada. Misalnya di Jogja itu kebutuhan istri dengan satu anak, sekolahnya anak ya itu 2 juta, yang bisa 2 juta, maka kewajiban istri, kewajiban suami adalah memberikan istri 2 juta. Ya. Karena itu kebutuhan pokoknya, itu kadar wajibnya nafkah yang harus diberikan suami kepada istri. Nah, dari mana dalilnya? Dari Rasulullah SAW ketika dia mengatakan kepada Hindun, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ya. Ambillah dari uang suami kamu yang mencukupi kebutuhan kamu dan anak kamu bil ma'ruf, sesuai uruf yang ada. Dengan baik ya, sesuai dengan uruf yang ada. Artinya kalau kaum istri di daerah itu memang semuanya sudah cukup dengan 2 juta ya, maka kita istri tidak boleh meminta lebih gitu, menuntut lebih, pokoknya harus 5 juta, nggak bisa seperti itu ya. Nah, ini ada lagi Ustaz Taufik. Istri wajib tahu penghasilan suami, saling terbuka, kemudian saling percaya, dan pekerjaan istri juga di rumah nggak boleh dianggap enteng. Nah, bila ada waktu luang, bantulah pekerjaan istri di rumah. Gimana nih Ustaz? Saya sangat bagus kalau suami dianjurkan membantu istri, meringankan beban itu ya bagus-bagus saja kalau menurut saya. Ya. Tapi kalau dijadikan hal yang mengikat, wajib misalnya gitu ya, dari pagi suami sudah keluar mencari uang, sampai rumah harus juga melakukan diwajibkan seperti itu, ini menurut saya juga kurang tepat. Tapi kalau suami, maka saya menyarankan selagi suami sempat meringankan beban istri, maka itu akan menambah kemuliaan kita sebagai suami. Tapi yang poin di atas, istri itu wajib tahu penghasilan suami, ini yang perlu dikoreksi. Dikoreksi dengan apa? Kita koreksi dengan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah itu memberitahu semua uangnya kepada istri-istrinya? Apakah para sahabat juga memberitahu semua keuangannya kepada istri-istri mereka? Faktanya tidak. Buktinya Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan kepada kaum fakir miskin ya. Dan itu gak pernah izin kepada istri, dan gak ada istri yang komplain. Kenapa? Karena haknya mereka sudah terpenuhi ya, kewajiban Rasulullah sebagai suami menafkahi istri sudah selesai. Makanya memang urutannya ketika suami dapat gaji gitu kan, yang dilihat pertama memang istrinya ya. Apa? Lihat haknya dia, kewajibannya dia dulu. Selesai itu maka dia kepada yang lain. Jadi tidak tepat seperti itu. Teh, bagaimana kalau suami tidak jujur soal keuangan kepada istrinya? Penjelasannya seperti ini, simak videonya baik-baik. Suami yang tidak jujur tentang keuangan terhadap istrinya, maka sampai kapanpun dia tidak akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam harta suami ada hak istrinya. Jikapun suami memberi kepada orang lain meski saudaranya sendiri, istrinya berhak tahu. Maka semakin suaminya menyembunyikan uang dari istrinya, maka rezekinya semakin jauh dan semakin banyak ujian dalam hidupnya, karena dia telah berdusta pada orang yang suka mendoakannya dengan tulus. Bagaimana sependapat? Komen dong. Terima kasih. Teh, bagaimana? Ya, gimana nih Ustaz dengan video tadi? Satu kata yang saya setujui dari sini, di harta suami itu ada hak istri. Di harta suami ada hak istri, tapi bukan semua harta suami itu adalah haknya istri. Itu benar seperti itu. Cuma kalimat pertamanya yang perlu dikoreksi ketika mengatakan hartanya suami itu tidak akan berkah kalau dia tidak berterus terang kepada kepada istri misalnya. Tapi kalau dia tidak berkah karena tidak jujur, maka seperti tadi itu ya, tidak jujur itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Apalagi dengan terjadi kezaliman kepada istri. Misalnya harusnya ngasih 2 juta, dia ngasihnya 1 juta, dan ada uang 5 juta, dia bilangnya cuma adanya segitu kok. Nah, ini kan bohong. Sudah bohong, sudah menzalimi, ya jelas akan dicabut keberkahannya. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis ketika berbicara tentang masalah transaksi jual beli, Rasulullah mengatakan an-bai'an bil khiyar, orang bertransaksi itu berhak untuk melakukan khiyar, yang membatalkan atau melanjutkan selama tidak berpisah majelisnya. Fa in sadaqa wa bayyana. Ini kejujuran pentingnya. Jika mereka saling jujur,
dan menjelaskan, jika ada aib dijelaskan, maka Allah akan berkahi. Burika lahum fi bainihim, Allah akan berkahi transaksi mereka. Wa in kadzaba, jika berdusta, ada ketidakjujuran, ya. Wa katama, dan disembunyikan, ada aib dibilang enggak ada. Baik, muhiqah barakatuh baihima, maka dicabut keberkahannya. Jadi tercabutnya berkah dari harta atau dari sebuah transaksi itu memang ketika betul-betul terjadi kedustaan, apalagi kezaliman. Ya. Tapi kalau cuma suami hanya merahasiakan saja setelah memenuhi kewajibannya kepada istri, atas dasar apa dikatakan hartanya tidak berkah. Makanya perlu dalil seperti itu. Dan faktanya para sahabat dan para nabi nggak memberitahu semuanya. Karena kalau harus memberitahu kepada istri semuanya, bukan pemimpin namanya. Mereka jadi di bawah. Mereka seakan-akan pembantu jadi. Jadi apa-apa harus dikasih tahu sama istri gitu ya. Jadi nggak seperti itu ya. Ustaz. Hilang barokahnya. Oke. Ya. Kemudian kenapa nggak kembali kepada diri? Kenapa suami tidak kembali kepada dirinya dan mengatakan justru kenapa rezeki suami saya ini kok seret? Apakah karena saya membeberkan aibnya di sosmed? Nah, bisa jadi gitu. Yang seperti ini yang perlu dikoreksi. Cepat gesa-gesa mengeluhkan suaminya di sosmed kepada semua orang, justru itu. Nah, kemudian juga ada dalil. Bahkan Rasulullah itu mengajarkannya, iparnya. Siapa iparnya? Rasulullah, yaitu Asma bintu Abi Bakar, adik daripada atau saudari daripada Aisyah, yaitu Abi Bakar. Rasulullah mengatakan seperti ini. Ya Asma, anfiki, infakkan. Ya. Tentu infak di sini umum ya, sunnah. Perempuan itu juga dianjurkan untuk bersedekah. Rasulullah sendiri menyuruh Asma, iparnya, bersedekahlah jadi orang. Wala tuki, dan jangan ditahan-tahan harta itu. Fayuka alaiki, maka nanti Allah menahan rezekinya kamu dari Allah. Jadi bisa jadi perempuan juga menjadi sebab seretnya ini karena dia tidak mau bersedekah juga. Atau kesalahan dia memberikan aibnya suami, bisa jadi di sana juga. Allahu a'lam. Disitulah pentingnya apa? Husnuzon kepada suami, pentingnya qanaah ya. Kalau sudah cukup ya katakan cukup. Bahkan kalau nggak cukup nih sebenarnya, misalnya cuma kurang 10.000 ya, tidak perlu hadiah tuh komplainkan ke yang lain, bersuara kepada suami. Oke. Baik, ini ada lagi nih Ustaz. Lega deh dengar ini karena suamiku sering diam-diam itu ngasih saudaranya dan diam-diam juga nyimpen uang meski saya tahu itu buat bayar tagihan, tapi apa harus diumpatkan? Begini ya, dilihat ketika suami itu sudah terlihat ya tidak main melakukan hal yang menyimpang, tidak berzina dengan perempuan lain ya, tidak mabok-mabokan, tidak melakukan hal-hal yang haram, semestinya seorang istri itu berhusnuzon apa yang dilakukan suaminya, baik itu menabung, insya Allah juga kebaikannya akan kembali kepada istri. Seperti itu. Selagi dia bukan hal yang menyimpang ya. Kalau keuangannya yang dia sembunyikan untuk misalnya berzina, untuk oke lah, bahkan istri ya bersilahkan ya mengadukan. Tapi kalau dia sudah sesuai syariat, gitu ya, sesuai syariat, dia ngasih ke orang tua. Itu kan diajarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, bagaimana cara menginfakkan harta ini, infak yang sunnah di luar infak wajib kepada istri. Makanya di sana disebutkan falil walidain, tidak disebutkan istri di sana karena istri sudah selesai gitu. Istri sudah selesai. Falil walidain, maka kepada orang tua. Orang tua, karena itu juga jalur keberkahan rezeki kita gitu. Kemudian kerabat, ya, saudara-saudara orang tua atau ibu kita ya. Tentu juga kita harus bayar berapa yang kita kasih. Yang penting kewajiban kita kepada istri sudah terpenuhi. Kepada anak yatim itu juga kewajiban agama. Kalau semua diberikan kepada istri kita, enggak susah untuk mengamalkan agama kita gitu. Jadi istri harus tahu juga bahwa suami itu kewajibannya bukan hanya kepada istri, tapi juga kepada agama. Kecuali istri sudah yakin dia seperti Siti Khadijah misalnya, sudah dermawan banget, sudah tahu haknya orang lain yang
Ditanya, cowok-cowok ditanya dari 1 sampai 3, 1 paling penting, 3 paling nggak penting, pilih antara anak kamu, your daughter, jadi anak cewek kamu, istri kamu, dan mama kamu. Banyak, hampir semua jawab mama dulu atau anak dulu. Pokoknya cenderung istri selalu terakhir. Tapi seorang psikolog di akhir TikTok konten itu bilang, you should always choose your wife first. Kenapa? Pertama, karena saat kamu memilih pasangan, aka istri, dia adalah keluarga yang kamu pilih. Kamu kan nggak bisa memilih keluarga di mana kamu dilahirkan. Benar. Itu satu. Kedua, istri adalah orang yang nantinya akan membesarkan dan mendidik anak kamu. Jadi kalau istri kamu dalam kondisi baik, diperlakukan dengan baik, otomatis harusnya anak kamu pun akan dididik maksimal. Aku setuju. Aku bilang itu satu hari partner aku kan jadi prioritas pertama istri gitu ya. Karena in the day once satu hari nanti my mom will be happy that I chose my wife. My children will be also happy because I chose their mom. Ditanya cowok. Oke, ini ada video dari Cinta Laura. Gimana Ustaz tanggapannya? Ya betul sekali kalau dikatakan ya istri dulu, baru ke yang lain. Yang lain. Tapi istri dulu maksudnya apa? Haknya. Haknya ya. Haknya istri. Ya. Bukan di luar itu maksudnya. Istri dulu kewajiban selesai, baru kita misalkan yang lain, sebagaimana tadi itu yang diajarkan Allah SWT kedua orang tua, misalnya. Ya. Misalnya kita baru menikah misalnya kita dikasih rezeki, kemudian kita kasih nafkah untuk istri selesai, terus saya pengen berkah misalnya atau mengamalkan Al-Quran misalnya, siapa yang perlu kita lihat dahulu adalah orang tua, atau kerabat, ada orang fakir membutuhkan nanti seperti itu. Nah, ini ada lagi Ustaz pernyataan yang mengatakan bahasanya barusan begitu aku tanya suamiku, katanya nomor 1 itu istriku, nomor 2 ibuku, nomor 3 aku. Jawabannya tidak terduga. Nah, Masya Allah, suamiku lancar rezeki dan sehat terus surgaku. Nah, ini yang bagus sebenarnya. Bagus ya ini ya. Seperti itu. Iya. Suami di sini sudah memberikan haknya istri dan tidak melupakan orang tua. Orang tua ya. Apalagi ibunya sudah ditinggal oleh suami, sudah wafat. Maka sudah sewajarnya seorang anak membantu seorang ibu gitu. Ini bagus sebenarnya. Bagus ya, Ustaz ya. Ini sesuai, kalau ini sesuai dengan sesuai dengan kita gitu. Ya. Allah. Oke, baik jamaah, demikian tadi ya kita baru saja ngobrol bersama dengan Ustadz Muhammad Taufik yang mana kita dalam acara Al-Jihad Merespon. Dan tentu saja terima kasih Ustadz Taufik sudah bersama saya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi jamaah semuanya, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dan ngobrol lagi ya dengan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita. Baik jamaah, kita harus segera akhiri. Saya Yuda Wijasena. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa ya untuk selalu pantau terus program-program dari Al-Jihad, dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian juga subscribe, dan jangan lupa untuk selalu update terus ataupun juga selalu mengikuti program-program yang disajikan oleh Masjid Al-Jihad. Jangan lupa juga untuk sedekahnya, kita tunggu ya. See you.